ayat ini terbukti. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan sekarang menilai apa yang kita tidak suka itu buruk. Di situ ada mutiara. Mutiara itu selalu di kedalaman dan di kegelapan. Memasuki ke dalam lautan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Harus melawan binatang buas, harus melawan ombak, betul nggak? Harus punya keterampilan berenang. Tetapi mutiara yang ada di dasar lautan itu berharga. Sesuatu yang berharga akan datang kepada kita kalau kita sudah bisa seperti itu. Jadi saya itu punya keinginan, nih keinginan saya nih. Kan tidak semua tuh putra-putra saya di BSI ini mampu. Ada yang tidak mampu, bahkan sudah darurat perlu dibantu. Lalu saya membuat sesuatu, katakanlah baitul mal pada tingkat awal. Supaya yang ada itu bisa membantu yang tidak ada. Bagus enggak kira-kira itu? Mendukung apa tidak? Nah, saya juga harus terima. Kenyataannya tidak semua putra saya mendukung. Jadi ada yang ngasih surat cinta sama saya banyak. Luar biasa itu. Tapi isi surat cintanya itu dia sedang disesatkan oleh pikirannya sendiri. Salah satunya adalah bagaimana mungkin katanya. Jamaah ini dibebani terus. Siapa yang membebani? Kan saya itu tidak memaksa. Yang mau titip boleh, yang gak titip juga gak apa-apa. Kalau ada yang titip, ya justru saya akan bantu kepada mereka yang tidak mampu, mereka jadi kebagian. Jadi jangan kalau orang sakit itu cuman sekedar semoga di WA. Kan bagus kalau kita kirim buah, bagus kalau kita kirim kue, bagus kan kalau kita kirim sesuatu yang nyata. Ini udah kebiasaan doa. Karena kita basa-basi, kan yang penting doa. Enggak, yang penting tolong. Mau doa terus, mau basa-basi terus di WA. Ini sebetulnya masalahnya gara-gara ada WA group, lalu yang sakit pun cukup didoakan di WA group. Gak cukup. Dan saya ingin meningkatkan ya. Supaya kita tidak berbicara kebaikan. Ayo kita melakukan kebaikan. Tapi saya nerima kok. Nerima seutuhnya. Yang ngasih surat cinta murid saya. Yang enggak pun murid saya. Jadi saya terima dua-duanya. Jadi saya tidak menolak itu semua. Baik-baik saja. Dan itu membuat saya kan jadi waspada. Ya toh? Itulah kesempurnaan. Jadi kesempurnaan hidup terletak pada kemampuan menerima. Baik, kita buka ayatnya. Pernah enggak Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang disukai? Pernah? Oke. Pernah enggak mendapatkan sesuatu yang sangat tidak disukai? Pernah. Ketika mendapatkan yang disukai, gimana Bapak Ibu? Senang? Senang. Ketika mendapat yang tidak disukai, senang apa tidak? Tidak senang kan? Nah, mari kita lihat apa kata Allah. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, mari kita baca. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Lihat saya semua. Tahu perang? Tahu. Apa? Apa? Katanya tahu. Sekali lagi saya tanya sebelah sini. Tahu perang? Tahu. Apa? Melakukan perlawanan. Nah, bagus. Nih pinter. Jadi perang itu selalu melakukan perlawanan. Artinya yang sedang dilawan itu mitra apa musuh? Jelas musuh dong. Jadi yang sedang kita lawan itu yang kita suka atau yang tidak kita suka?
Jawab dulu. Yang sedang dilawan itu yang kita suka atau yang tidak kita suka? Yang tidak kita suka. Nah itu perang. Jadi perang itu definisi umumnya adalah melakukan perlawanan terhadap yang kita tidak suka. Kenapa harus dilawan? Kenapa harus dilawan? Supaya bisa dilumpuhkan, bukan? Betul nggak? Gimana cara melumpuhkannya? Ada yang kita tidak suka. Gimana cara melumpuhkannya? Yang dilumpuhkan itu yang mana? Yang tidak disukainya atau supaya saya bisa menerima yang tidak disukai? Jadi kalau gitu perang itu keluar atau ke dalam? Ulangi. Jadi perang itu keluar apa ke dalam? Kalau keluar pasti dua-duanya jadi arang. Tapi kalau ke dalam nih kita jadi terhormat. Kita jadi menang, kita jadi tidak terluka. Itu yang disebut dengan qital dalam bahasa Quran. Jadi saya nanya sekarang, perang kalian ini selama ini ngapain? Keluar apa ke dalam? Ya jadi abu. Saya menawarkan konsep baru. Sebenarnya ini konsep lama yang saya temukan di Quran. Qital itu adalah perang ke dalam. Maka oleh Nabi Muhammad disebutnya juga perang besar. Perang akbar. Jadi sebetulnya perang itu adalah melawan diri kita sendiri. Kapan diri ini harus dilawan? Saat kita semakin menguat menolak yang kita tidak suka. Perangi diri supaya yang tidak disukai itu bisa kita terima. Dan yang luar biasanya saat kita menerima yang tidak suka akan berubah yang tidak kita suka menjadi kita suka. Contoh, saya kasih contoh. Ada orang benci sama kita perangi dengan cara apa? Benci kita sama dia. Menguat gak kebenciannya? Menguat apa tidak? Menguat. Tapi ketika saya mengubah ke dalam dan bisa menerima dia apa adanya, bahkan saya bisa menyayangi dia lebih dari yang sebelumnya. Perhatikan, dia akan berbalik jauh lebih menyayangi kita ketimbang sebelumnya. Selesai gak melumpuhkan? Sukses gak melumpuhkan? Itu perang. Ya kalau pengen yang mudah-mudah, gak usah belajar dengan saya. Saya akan menawarkan sesuatu yang keren. Susah itu karena kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Makanya meniti ke dalam diri itu sebetulnya kita sedang berusaha memperbaiki diri supaya kita selesai dengan diri kita sendiri. Itu yang sedang diperbaiki. Kalau itu sudah selesai, gak susah. Susah itu karena kita masih jadi manusia lama. Susah itu karena kita masih blueprint yang lama. Belum punya kesadaran baru. Siap gak untuk dibuat menjadi manusia yang lebih sadar? Ikuti saja tahap-tahapannya di sini. Ikuti saja. Semua yang saya ajarkan, bangun malamnya jalanin, paginya jalanin, petangnya jalanin aja semua. Coba rasakan nanti. Welas asihmu akan mulai muncul. Sehingga kita walaupun masih susah, tak sesusah dulu. Karena memang perlu proses. Karena kita kan belajar membenci dari kecil. Kan dari kecil itu yang diajarkan lingkungan itu membenci yang berbeda. Bahkan orang yang keyakinan berbeda pun kita benci. Apa urusannya? Betul gak? Kan dari kecil diajarin begitu. Kan dari kecil kita itu diajarkan merasa paling benar sendiri. Semua di luar diri kita orang salah. Dari kecil kita diajarkan untuk memberi makan dan nutrisi yang luar biasa pada ego kita. Bukankah begitu? Oke, lihat kata-kata Allah. Keren banget. Wa asa antakrahu syai'an. Wa asa antakrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu amat baik bagimu. Siapa yang sedang bicara?
Allah. Siapa yang sedang berbicara? Allah yang maha tahu. Allah yang maha tak terbatas. Allah yang tidak boleh dibatasi oleh pikiran kita yang bodoh dan sempit. Jadi kata Allah, boleh jadi sesuatu itu kamu benci. Tetapi itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi itu kamu cintai dan kamu senangi. Padahal itu amat buruk bagimu. Jadi kalau begitu, saya nanya, ini harus jujur. Selama ini yang banyak kita sukai itu yang mana? Yang kita terima dalam hidup ini selama ini mana? Yang kita sukai atau yang tidak disukai? Yang tidak disukai. Padahal kata Allah, di balik yang tidak disukai itu boleh jadi ada kebaikan bagimu. Jadi menolak yang tidak disukai secara tidak langsung kita sedang menolak kebaikan. Setuju? Ulangi, catat dalam-dalam. Menolak yang kita tidak sukai secara tidak langsung sedang menolak kebaikan dari Allah. Dan menerima yang kita sukai secara tidak langsung kita sedang menerima keburukan dari kehidupan. Betul? Jadi kesimpulannya selama ini kita menerima banyak kebaikan atau banyak keburukan. Banyak keburukan karena secara tidak langsung kita menolak yang kita tidak suka. Padahal kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jadi sekali lagi sadari dalam hidup ini yang kita suka dan yang tidak kita suka ada. Yang senang pada kita dan yang benci pada kita ada. Betul enggak? Nah, jadi ada orang senang sama kita, suka? Di balik itu kebaikan apa keburukan? Pintar ya kalian itu. Berarti di situ mungkin saja ada keburukan. Betul enggak? Betul enggak? Apa buruknya? Bisa buktikan? Coba. Kalau orang itu suatu saat melakukan sesuatu yang tidak kita suka, langsung kita akan benci. Pertemanan kita selesai sampai di sini. Tuh. Buruk akhirnya? Buruk. Tapi ada orang yang tidak suka pada kita sudah tahu caranya. Saya akan ubah dia menjadi suka pada saya. Dengan saya memancarkan welas asih saya kepada dia. Begitu punya oleh-oleh, dia orang pertama yang saya kirim. Begitu keluar kota, yang diingat dia orang pertama yang saya belikan oleh-oleh. Dan saya sudah buktikan dalam hidup saya. Dan itu saya lakukan dengan istri saya. Saya banyak mengubah orang yang tadinya seperti itu. Berubah menjadi sangat-sangat menyayangi. Bagus gak itu? Apa hasilnya dari situ? Satu, kita mengubah orang. Yang pembenci menjadi tidak benci. Yang kedua yang luar biasa. Kita mengubah diri kita luar biasa. Karena apa? Bukan sekedar menerima kehadiran mereka. Tetapi kita menjadi sangat bijaksana dalam urusan menangani orang-orang yang semacam itu. Ini yang namanya praktek kebaikan. Ada orang yang menginjak-injak istri saya. Ketika istri saya sedang lumpuh saat itu karena sakit. Pakai sepatu tentara. Cuman urusan keuangan yang tidak seberapa. Dan habis nginjak-injak istri saya di depan mata saya. Kemudian dia meninggal. Tutung badannya. Iya. Habis pesta seafood. Kemudian kolesterolnya terlalu berlebihan, nggak tahu memang harus begitu. Tutung badannya itu, kayak arang. Saya dengan istri saya yang pertama kali mengurus jenazahnya.
Dan saya bilang sama istri saya, kita sekolahkan anaknya. Dan saya yang menghadiri wisudanya. Sampai selesai dua-duanya. Gak usah nanggung. Ini latihan itu harus ada. Begitu. Ini kesempatan untuk membuktikan ilmu kita. Kesempatan untuk menunjukkan welas asih kita. Sekarang kalau datang ke rumah saya, ya istrinya nangis. Padahal dulu kayak apa? Itu. Jadi memang kita tidak suka awalnya. Tetapi kalau kita bisa mengelolanya, bisa memanagenya, apa yang terjadi? Ayat ini terbukti. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan sekarang menilai apa yang kita tidak suka itu buruk. Di situ ada mutiara. Mutiara itu selalu di kedalaman dan di kegelapan. Memasuki ke dalam lautan itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Harus melawan binatang buas, harus melawan ombak, betul nggak? Harus punya keterampilan berenang. Tetapi mutiara yang ada di dasar lautan itu berharga. Sesuatu yang berharga akan datang kepada kita kalau kita sudah bisa seperti itu. Itu keren sekali. Jadi buat apa ini dibicarakan di sini kalau tidak dipraktekkan? Buat apa? Tidak akan mengubah kita. Atau diketik menjadi artikel, di-sharing pada banyak orang, tidak akan mengubah. Yang paling bagus adalah saat dimana ada yang tidak suka, sekarang ingat. Di situ siapa jadi ada kebaikan. Dan saya sering mengatakan ternyata Allah itu selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Di situ. Selalu menunggu di situ. Di akhir perjalanan itu. Makanya menyusuri kegelapan itu tidak akan selamanya gelap. Pasti kita akan mendapatkan terang. Makanya ketika ada yang tidak suka, jangan buru-buru berperang keluar. Perangi dulu ke dalam. Perangi dulu ke dalam. Perhatikan kata-kata saya. Hidup menjadi sangat menakjubkan. Bahkan orang-orang yang dulu amat benci kepada kita bisa menjadi amat menyayangi kita. Kalau melihat akhlak kita, melihat kemuliaan pada diri kita, itu yang keren. Jadi sebetulnya spiritual itu kuncinya di situ. Bisa para sahabat menangkap pembicaraan ini. Oke. Dan setelah ini pulang dari sini, yang tidak disuka itu akan banyak. Akan banyak. Tapi sekarang udah tahu ilmunya. Di balik yang tidak suka ada kebaikan dari Allah. Sebaliknya di balik yang saya suka belum tentu di situ ada kebaikan. Malah bisa jadi ada keburukan. Oke. Saya doakan ya pulang dari sini. Banyak. Lah kalau nggak begitu, mau gimana? Mau kapan kita maju? Makanya klaim kita bahwa saya sudah maju, nggak ada artinya. Makanya judul yang kemarin saya beri nama kecelakaan spiritual. Saya beri judul itu. Kenapa? Karena banyak manusia yang mengalami kecelakaan di situ. Ibadahnya rajin, ininya rajin, banyak sekali melakukan seakan-akan itu kebaikan yang dia persepsikan. Tapi giliran ada yang tidak disukai, langsung keluar aslinya, keluar marahnya, keluar kata-kata buruknya. Tuh kecelakaan. Itu namanya kecelakaan spiritual. Jadi jika seseorang mengalami kecelakaan spiritual, maka kecelakaan itu menggambarkan yang selama ini dilakukan tidak ada artinya. Berarti baru berbicara kebaikan, belum melakukan kebaikan. Clear? Siap? Siap, gitu bicaranya. Ya? Maka sebaik-baiknya harta simpanan di dalam diri
itu adalah takwa. Dan sejelek-jeleknya harta simpanan adalah sikap permusuhan. Dan anehnya banyak sekali orang-orang yang senang memelihara sikap permusuhan. Padahal sikap permusuhan sudah jelas berlawanan dengan takwa. Lihat pada lafaz takwa. Ada ta, ada qaf, ada waw, ada alif. Ada tawadu, rendah hati, bukan rendah diri. Itu bakat yang harus junjung tinggi. Karena semua orang-orang yang sombong, tidak tawadu, itu mudah terluka. Dan saya gambarkan ego itu adalah luka yang terbuka. Makanya sedikit saja ketika kesenggol luka kita langsung marah dan sakit. Jadi gampang sekali sebetulnya ngukur kita. Seberapa maju sih? Saya belajar, lihat reaksi kita ketika kita sedang menghadapi yang kita tidak suka. Apakah kita mengembangkan takwa atau mengembangkan sikap permusuhan? Yang terjadi kebanyakan justru mengembangkan sikap permusuhan. Sampai kerudung pun, geng ini mereknya apa, geng ini mereknya apa. Iya. Ketika kerudungnya mereknya berbeda itu udah keluar dari geng. Dianggap penistaan. Aneh. Aneh enggak? Jadi para sahabat, tawadu. Yang kedua qaf itu qanaah. Qanaah itu bisa menerima tadi yang senang sama kita, yang tidak senang sama kita, terima dua-duanya. Di balik yang tidak senang siapa tahu wa huwa khairul lakum. Di balik yang senang bisa jadi wa huwa syarrul lakum. Sok atuh praktek mengubah keadaan. Jadi hari ini saya cerita perang. Dan perang yang saya sampaikan itu perang versi Quran. Jadi ternyata perang yang sebenarnya itu adalah ketika kamu mendapat yang kamu tidak suka, jangan buru-buru menolaknya. Siapa jadi di situ ada kebaikan. Dan ketika kamu mendapatkan yang kamu suka, jangan buru-buru menerima. Siapa tahu di situ ada keburukan. Itulah perang yang sebenarnya. Versi Al-Quran. Jadi perang itu bukan melumpuhkan orang sampai tidak berdaya. Tapi perang yang sebenarnya adalah orang bertekuk lutut karena kita sukses melumpuhkan diri kita sendiri. Coklah, percaya deh sama saya. Lumpuhkan kebencianmu pada semua orang. Dan munculkan ulas asihmu. Masa iya orang masih benci sama kita? Masa iya? Karena hadiah dari cinta adalah cinta. Hadiah dari mencintai adalah dicintai. Itu hukum alam. Dan hukum alam tidak pernah salah. Tidak pernah ketika ini saya lepaskan dari atas, kata gravitasi, sorry ya sedang istirahat, gak bisa jatuh hari ini. Gak bisa. Semua orang kalau jatuh kepleset ke bawah. Benda-benda angkasa pasti jatuh ke bumi. Tidak ada tiba-tiba benda angkasa gak jatuh. Kemana? Gaya gravitasi sedang istirahat. Gak ada. Hukum-hukum alam selalu bekerja apa adanya, sejujur-jujurnya. Baik, kita lihat sekarang ya surat yang kedua ya. Ayat 137. Jadi tadi saya jelaskan dulu takwa. Jadi tawadu. Yang kedua qanaah. Yang ketiga waro. Jaga kehormatan diri. Yang keempat ikhlas. Saya masih ingat itu. Praktek ikhlas itu memang tidak gampang. Beli mobil baru, sebulan setengah umur mobilnya, dipinjam tetangga, mau tahun baru. Itu mobil sudah kasih subwoofer. Lagu-lagu anak-anak saya beli, karena anak saya dulu baru 1, senang nyanyi. Wah pokoknya udah dari salon deh mobil udah wangi banget. Besok tahun baruan. Datang tuh tetangga ke rumah, katanya ibunya sakit. Di Kerawang. Karena mau tahun baruan, dia tidak bisa sewa mobil. Karena saat itu semua mobil di tempat-tempat penyewaan habis. Masuk akal bukan? Masuk akal.
Kemudian saya kasih mobil itu sama dia. Alhamdulillah sampai sekarang gak kembali lagi. Sampai sekarang gak balik lagi mobilnya. Dan bayangkan kalau saya berfokus aja pada mobil itu, sakit saya. Dan belum tentu saya punya mobil lagi sekarang. Saya cuma bilang sama istri saya, berat memang. Tapi saat itu saya sempat, bukan berbohong ya. Karena setelah mobil itu hilang, kemudian saya diam aja di rumah. Ya mau nyari kemana? Walaupun ketemu di jalan mungkin plat nomornya sudah rubah. Atau lagi ketemu malam, kan saya cuma lihat lampunya aja. Tapi demi menyenangkan istri saya, kemudian saya pergi. Ya pergi aja. Ceritanya cari mobil. Cari mobil. Sebetulnya saya nggak cari mobil, nggak kemana-mana. Bingung saya mau carinya kemana. Lah mobil saya mau dicari kemana coba? Namanya juga mobil hilang. Dan nggak mungkin kalau mobil dicuri orang, kemudian orang pakai mobil seenaknya, nggak mungkin kan? Paling tidak catnya dirubah. Paling tidak plat nomornya kan bukan itu lagi, betul nggak? Kalau mirip-mirip pun di jalan gimana nangkepnya? Misalkan papasan dengan saya, itu mobil saya, nangkepnya gimana? Memangnya mobil bisa pakai balon gitu ditangkap? Nggak bisa. Kalaupun ketemu itu mobil saya, nangkapnya aja udah susah. Apalagi nggak ketemu kan. Tapi demi memuaskan istri saya pergi ikhtiar lah ceritanya. Ya udah, saya tiap mau pergi minta duit sama dia. 1 juta. Besok nyari kemana? Cirebon, 1 juta. Kan dia pusing nanti, duitnya kan habis. Lama-kelamaan kemudian mikir, udah mulai tuh, mobil gak ketemu, duit di rumah habis, nah loh saya bilang. Kalau gak diajarin gitu kan gak ngerti. Diem salah, berarti saya pergi. Pergi ya saya pergi, saya minta duit. Kemana sekarang? Majalengka. Katanya di sana ada tempat penampungan mobil, padahal saya gak ke Majalengka, punya ambil duit aja. Sampai akhirnya pusing kan, karena duit ambilin terus. Nah mobil gak ketemu, duit yang di rumah habis. Saya bilang, kan harus diajarkan pakai praktek. Selanjutnya apa? Sudah selanjutnya diam aja di rumah. Tuh, udah dapat izin diam ya diam lagi saya di rumah. Gitu. Dan kalau saya berfokus pada mobil yang hilang, mungkin saya nggak punya mobil sekarang. Betul nggak? Buat apa? Berfokus pada yang hilang itu masa lalu. Saya nggak tahu namanya apa. Tapi saya juga nggak berani kalau saya beri nama itu ikhlas. Tapi kok rasanya saya saat itu tidak merasa kehilangan. Pokoknya plus aja gitu. Jadi plus aja gitu. Gak merasa kehilangan. Begitu tahu mobil saya hilang. Tiba-tiba ada murid saya datang. Ayah pakai nih mobil saya. Udah ada supirnya ayah. Kalau perlu bensin di mana-mana tinggal berhenti aja. Ini sudah dipegang kartunya. Jadi ada khusus buat beli bensin di setiap pom bensin manapun. Saya bilang enak juga ya gak punya mobil. Itu baru ngerasain tuh gak punya mobil enak gitu ya. Gak ngurusi bensin, gak ngurusi supir, gak usah ganti oli. Gitu, coba mobil sendiri harus diuruskan. Jadi itu baru saya belajar ternyata tidak selalu memiliki. Yang penting kan menikmati, itu belajar di situ. Banyak hal yang diajarkan semesta sepanjang kita mau belajar. Paham maksud saya? Oke.